Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, selamat datang di acara kita sore hari ini ya. Kita akan webinar tentunya bersama dengan komunitas Gocuan dan juga Trimegah Sekuritas. Ya, dan perkenalkan seperti biasa ya, tentu teman-teman juga sudah mengenal saya dengan Gencar. Hari ini akan jadi moderator ya untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir nih. Ya, semoga semuanya kabarnya baik ya, dan tentunya IHSG hari ini juga baik nih teman-teman ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu juga sebenarnya mengenai sektor-sektor yang sedang bergerak ya, ada rotasi, dan kita tahu bahwa ada beberapa emiten yang boleh kita bilang sebenarnya belum mendapatkan rotasi itu ya, dan hari ini tentunya kita mengundang perwakilan dari emiten, dan kita mau dengar bersama dengan Bapak ya, Head of Investor Relation and Business Development PT Era Jaya ya teman-teman. Kodenya tentunya teman-teman sudah tahu ERAA, dan sudah berapa hari ini ya kita dengar kayaknya di komunitas-komunitas gitu ya sering disebut nih ya. Oke. Nah, tapi sebelum ke sana ya, pastinya teman-teman sekalian saya selalu didampingi biasanya oleh wanita ya, tapi nggak tahu kebagiannya pria lagi ya. Dia dekat banget dengan kita teman-teman ya, yaitu Glenn Rianto. Thank you, Head of Retail Investment, yang udah selalu teman-teman ini kasih stock pick. Tapi hari ini spesial ya, stock picknya tentunya bicara bersama dengan emiten Era. Oke. Nah, tema kali ini kita mau bahas tentang kupas tuntas kinerja dan potensi Era. Ya, kenapa kita mau lihat potensi, teman-teman? Karena kita tahu ada iPhone, kita tahu ya nanti kita masuk ke dalam masa endemik ya, artinya kita akan masuk dalam kehidupan new normal. Nah, kita lihat nih potensinya bagaimana nih. Ya, mall-mall dibuka dan mungkin orang akan mulai spending ya, untuk salah satunya ya spending di gadget ya. Nah, jadi kita mau kupas tuntas, kita pengen tahu kinerja dan bagaimana ke depan. Ya, termasuk juga yang berhubungan dengan teknologi, digital, e-commerce, itu kita mau dengar juga gitu ya. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, ini saya mau bacakan beberapa rules ya, ground rules-nya. Seperti biasa, saya ya sangat yakin pasti banyak pertanyaan. Nah, silakan teman-teman boleh drop pertanyaan itu di box Q&A. Ya, tentunya teman-teman sebutkan namanya dan mau bertanyanya apa. Karena nanti akan banyak pertanyaan, saya pasti akan pilih pertanyaan yang terbaik, yang relate dengan apa yang hari ini kita mau bahas. Dan saya akan bacakan pertanyaan itu untuk nanti juga akan dibahas, diulas sama Bapak Ian. Nah, Bapak Ibu terus jangan lupa ya, Trimegah selalu hadir buat kita semua setiap hari. Ya, tapi jangan lupa follow dulu ya sosial media Trimegah, teman-teman. Trimegah Keong Trimegah Sekuritas. Nah, di situ teman-teman juga bisa lihat event-eventnya. Ada market talk ya, teman-teman bisa lihat di IG Live. Itu ada pembahasan tentang Investalk, ada juga Clubhouse ya. Teman-teman wajib pantengin, dengerin supaya selalu up to date nih sama market. Nah, kabar baiknya Trimegah selalu kalau ada webinar ini bagi-bagi hadiah ya. Akan ada upler eksklusif bagi 30 peserta pertama yang follow IG Trimegah di webinar hari ini. Ya, jadi teman-teman jangan lupa nanti teman-teman bisa tag dan dimasukkan ke dalam story. Nanti bisa kirim ya emailnya ke devina.darmawan@trimegah.com. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, tentunya sebelum nanti saya kembali dengan pertanyaan teman-teman, tanpa berlama-lama kita perkenalkan dulu ya. Kita panggil dulu Bapak Glenn, Sobat Glenn, Mas Glenn ya, untuk memberikan sedikit pandangannya kenapa Trimegah ini hari ini bisa menampilkan emiten Era Jaya. Hai Glenn. Halo, sore Ko Gencar, sore teman-teman semua, sore Pak Ian. Kita ketemu lagi nih Pak Ian. Sore Glenn, ya apa kabar sore Gencar? Ya sore Pak Ian. Ya, semoga semoga semuanya sehat lah. Mungkin teman-teman ya
Ya kan teman-teman banyak yang penasaran nih Pak Yan. Kayak sebenarnya kan kita udah mulai ada rotation ya dari beberapa minggu terakhir dari new economy ke old economy. Terus kita lihat juga harga komoditas ini kan semakin pick up, ekonomi mulai membaik, kegiatan ekonomi membaik, orang-orang udah ke mall. Tentunya kalau orang-orang udah mulai beraktivitas, kegiatan ekonomi pulih, didukung dengan harga CPO, harga batu bara, harga komoditas naik, ini kan berpotensi meningkatkan buying power atau purchasing power. Tentunya orang-orang pasti spendingnya pertama itu apa sih kalau orang Indonesia? Kebanyakan kan gadget. Kalau gadget itu pasti yang top of mind-nya apa? Era Jaya. Nah, di mana-mana kan orang ingetnya, wah Era Jaya. Terus kan banyak juga berita bahwa Era Jaya kan banyak akan melakukan ekspansi nih untuk tahun ini dan tahun depan. Teman-teman itu banyak yang penasaran banget. Banyak banget Pak Yan yang nanyain gua, wah ini Era gimana ya? Ini next-nya gimana ya? Ini masih menarik nggak? Makanya gua kayak kontak Bu Marini, wah kita langsung undang aja lah Pak Yan buat langsung memaparkan nih Pak Yan. Ya, terima kasih. Ya mungkin waktu dan tempat saya langsung persilahkan ke Pak Yan. Silakan Pak. Oke, terima kasih semua. Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung ya di acara Zoom kali ini. Saya juga terima kasih nih buat Trimega sama Pak Gencar juga nih udah mau invite Era ya. Kebetulan saya perwakilan dari Era Jaya nih untuk mungkin sharing-sharing lah ya ke teman-teman semua ya. Jadi biar tahu nih Era Jaya gimana sih ke depannya, prospeknya, sama apa sih yang Era Jaya telah lakukan sampai saat ini ya, terutama pada saat masa COVID pandemi seperti ini ya, gimana ya. Jadi mungkin kalau boleh mungkin biar saya melakukan share screen dulu ya. Saya mungkin melakukan presentasi ya, mungkin 5-10 menit. Setelah itu mungkin kita bisa follow dengan Q&A session. Ya mungkin ada beberapa teman-teman juga mungkin pengen tahu tentang Era Jaya, mungkin selain gadget apa sih, orang kan taunya gadget doang ya, cuman mungkin secara historinya, backgroundnya mungkin banyak yang belum tahu gitu. Jadi I think it's a good thing kalau misalnya emang teman-teman bisa tahu juga, jadi tidak cuma sekedar handphone doang lah istilahnya seperti itu ya. Oke, kelihatan ya screen saya ya. Kelihatan Pak. Oke, jadi mungkin saya akan bawa dulu teman-temannya ke ngomongin tentang Era Jaya ya kali ini dan ke histori Era Jaya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu Era Jaya emang kita sangat terkenal di bisnis handset ya. Jadi kalau kita ngomongin iPhone lah, Samsung, Xiaomi, orang-orang mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Jadi emang itu kita, Era Jaya ini emang kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang handset ya. Bisnis model kita ada retail maupun distribusi ya. Jadi ini ya beberapa major brands yang kita banyak udah kolaborasi ya dengan para principals. Nah jadi saya rasa teman-teman udah tahu semua lah brand-brand yang udah saya taruh di sini. Itu pun hanya major brands ya, banyak sekali brand-brand yang kalau saya masukin nggak akan muat gitu di sini ya. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja. Sekilas tentang Era Jaya, kita didirikan di 1996 sebagai smartphone dealer pada saat itu dan bergerak di bidang distribusi. Lalu di 2011 kita IPO. Ya kan, kenapa? Karena aspirasi dari manajemen Era Jaya adalah kita pengen grow menjadi salah satu pemain distribusi terbesar di Indonesia untuk handset. Dan sudah berhasil, pada saat itu kita sudah menjadi pemain besar, dan setelah itu kita juga melihat bahwa mungkin setelah kita menjadi besar di distribusi, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya kan, mungkin kita bisa meningkatkan lagi pertumbuhan dari company ini. Maka kita aim untuk menjadi pemain retail. Ya, di saat itu baru kita mulai loncat, mulai terjun ke dunia retail, di mana kita mulai ekspansi untuk membuka toko-toko dengan naungan brand Era Jaya sendiri, namanya Erafone pada saat itu. Ya, jadi saat ini bisa dibilang bahwa toko kita sudah lebih dari 1.000 ya kan di seluruh Indonesia, wilayah Indonesia, dan kita udah menjadi nomor 1 bisa dibilang di Indonesia tersebut. Jadi kalau kita ngomongin Erafone, iBox, Samsung, Xiaomi Store itu udah orang tahu itu udah Erafone lah, Era Jaya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang ekspansi, Era Jaya sendiri juga tidak hanya berpaku pada Indonesia market. Sebenarnya kita juga udah ada presence di Malaysia dan Singapura. Emang masih belum besar karena fokus utama kita adalah masih di Indonesia. Cuman kita tahu bahwa Indonesia, Malaysia, Singapura adalah market yang sangat potensi buat kita juga ya. Jadi itu sekilas Era Jaya. Dan kalau kita lihat juga mungkin secara capital market ini ya, recognition ya, kita bisa tahu bahwa mungkin teman-teman juga tahu bahwa Era itu udah masuk dalam beberapa indeks ya, LQ45, yang recently kita juga masuk ke Jakarta Islamic Index, ada Jakarta Stock Exchange Main Board Index, IDX Growth, Bloomberg, MSCI dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan salah satu recognition lah dari capital market ya teman-teman, bahwa Era salah satu perusahaan yang cukup dikenal di karangan teman-teman semua ya, terutama dengan para investor ya.
A bit highlight on era Jaya. Jadi sorry di bagian kanan ini ya, mungkin sekilas di 2021 per Juni kita sudah punya sales sekitar 21 triliun, profit kita sudah mencapai 559 miliar ya kan. Di first half 2021 ini total aset kita sekitar 11,5 triliun dengan gearing ratio sekitar 0,4 kali. Tandanya kita perusahaan yang sangat sehat karena gearing kita sangat rendah ya. Berikut adalah gambaran tentang channel Era Jaya yang ada di Indonesia, Singapura, Malaysia. Yang tadi saya udah ngomong, toko kita sudah lebih dari 1000. Kita punya sekitar 1067 toko per Juni 2021 dengan 88 distribusi center dan juga punya kolaborasi dengan 64.000 third party reseller. Dan ini angkanya akan keep growing. Kenapa? Karena kita masih dalam investment period. Kita masih terus mencoba untuk agresif membuka-buka toko-toko baru di daerah di mana kita belum present di sana. Karena kita lihat potensinya sangat-sangat besar sekali. Oke, ini sekilas tentang toko-toko kita. Mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu, ada yang belum familiar ya. Ini sekilas gambaran aja. Kita namain toko kita ada beberapa konsepnya, kita bilang multi brand. Kenapa? Eraven itu salah satu yang multi brand. Kenapa? Karena kita jualan beragam produk di toko tersebut. Kita ada juga mono brand. Mono brand ini adalah toko yang kita kerjasama dengan Principal dengan bendera brandnya dari Principal, tapi kita yang manage ya. Contoh kayak Samsung Store. iBox ini kita jualan Apple khusus, ya kan. Ada Xiaomi Store, ada Huawei, DJI, Garmin, Realme. Recently kita juga punya Face Shop ya sekarang. Kita ada Join Business, di mana Join Business ini juga kita kolaborasi dengan giant supermarket yang besar-besar ya. Jadi di seksi-seksi elektronik, handset itu biasanya naungannya di bawah Era Jaya. Kita kerjasama dengan mereka. Ada juga Join Business Operator, kita kerjasama dengan para operator ya terkemuka. I think all of you know, Indosat, Telkomsel. Kita buka center di mana kita menggunakan brand mereka. Contoh kayak misalnya Indosat, Telkomsel Grapari atau Expo Center ya. Tapi yang operate atau kerjasama antara kita dengan para operator. Nah, ini perasaan kita juga di Malaysia. Ada sekitar 69 dengan 15 kerjasama dengan Singtel. Ini Switch dan UR ini juga salah satu toko kita yang ada di Malaysia. Jadi total kita ada 1067 dan per Juni ini sebenarnya kita sudah membuka sekitar 82 store. Ya kan, jadi emang ini ekspansi yang tetap kita lakukan meskipun lagi kondisi pandemi, ya kan. Jadi kita tetap selalu berupaya untuk terus grow the market, ya. Sedikit bisnis update ya, saya kasih share mengenai apa sih yang terjadi pada saat COVID, terutama ya di 2020 ya. Nah, kalau dilihat trennya ini di 2020 emang a bit unik. Kita tahu COVID mendatang di Indonesia itu sekitar Maret 2020. Pada saat kita kena impact dari COVID tersebut, emang ada aturan PSBB, ada pengetatan aktivitas, itu membuat beberapa toko kita harus kita tutup, sekitar 300 pada saat itu. Ya, nah pada saat toko kita tutup, kita juga kena impact pastinya. Ya, kalau dilihat ini adalah tren rata-rata sales kita ya, per bulan dibandingkan dengan kondisi normal pada saat kondisi sebelum COVID. Kita lihat sales kita drop hampir sekitar hanya sekitar 60% aja dibandingkan kondisi normal ya kan. Tapi dengan strategi yang kita terapkan pada saat itu, Era Jaya berhasil untuk membalikan recovery cepat sekali. Bulan berikutnya di bulan April, meskipun toko kita masih tutup, kita udah mencapai sekitar 84% dari kondisi normal, which is good. Ya, tandanya kita sudah almost back to normal situation. Even di bulan-bulan berikutnya juga kita growing. Ya, terus meningkat sampai sekarang, sampai di akhir tahun 2020, itu pencapaian kita masih sekitar 162% dibandingkan kondisi normal, which is very, very good. Tandanya apa? Tandanya Era Jaya berhasil untuk menerapkan strateginya, which is yaitu mobile selling, online exhibition, one delivery service atau Era Express. Kedua, ternyata emang demand atau potensi keinginan masyarakat untuk membeli produk-produk Era itu tetap masih sangat tinggi. Kita lihat demand-nya ada, tinggal bagaimana cara kita bisa memberikan jalan agar customer bisa mendapatkan produk-produk kita dan layanan kita. Ya, kenapa? Karena handset itu merupakan necessity product menurut saya. Ya, even orang-orang work from home, school from home, mereka tetap masih membutuhkan gadget, devices, laptop, tablet untuk sekolah, untuk bekerja, right? Jadi sekarang I think produk-produk ini merupakan produk-produk yang dibutuhkan untuk mendukung teman-teman beraktivitas. Tidak lagi kita ngomongnya bukan lagi produk-produk mahal atau produk-produk luxury, tapi ini udah benar-benar produk-produk yang dibutuhkan sehari-hari. Nah, ini sedikit juga alasan kenapa kita mempunyai recovery ya, yang tadi selain dari strategi itu adalah
Satu, agility to understand new normal regulation. Jadi begitu kita melihat adanya aturan baru mengenai PPKM, PSBB, ya kan, dengan adanya pandemi ini, kita berpikir cepat bahwa apa yang harus kita lakukan untuk dapat menjaga momentum dari yang ada di market. Nah, itu yang kita lakukan. Kedua, willingness to try the new idea. Jadi kita tahu bahwa kondisi ini kan unik ya. Selama ini mungkin kita belum pernah ngerasain tentang pandemi, COVID segala macam. Jadi begitu ada COVID, I think it impact not only Era Jaya, tapi semua bisnis, hampir semuanya. Right? Nah, kita harus berpikir yang a bit unique, a bit kreatif ya. Tidak bisa berpikir lagi yang cuma lurus-lurus aja. Kita harus punya crazy idea. Nah, itu yang Era Jaya dan tim lakukan. Kita tahu ini hal-hal yang sangat jarang terjadi. Ya udah, kita juga harus berpikir yang benar-benar jarang orang pikirin. Dan ini ternyata sukses yang kita bawa ke pasar ternyata ya. Ketiga, super function infrastructure to ensure the new idea implementation. Dan Era Jaya juga kita beruntung dalam artian kita memiliki jaringan yang masif, kita mempunyai tim yang solid, kita punya sistem yang sangat strong, di mana ini semua mendukung dari ide-ide yang mau kita terapkan. Ya, jadi adanya ide tapi kita tidak bisa terapkan, tidak ada dukungan, itu juga percuma. Nah, ini yang Era Jaya miliki juga, makanya kita bisa memiliki fast recovery sangat cepat. And last but not least, close monitoring and fine tuning. Jadi artinya dengan ide-ide implementasi yang kita lakukan, ya kan, tentu saja harus ada yang monitor, tentu saja harus kita terus perhatikan. Karena tidak semua ide yang kita lakukan itu selalu berhasil. Pasti ada something yang harus kita benahi, ada something yang harus kita coba perbaiki lagi, ya kan. Kalau sudah bagus ya is good, tapi kalau ada yang belum ya kita harus improve. Ada yang tidak bagus ya harus kita hilangkan, kita ganti dengan yang baru. Nah, ini yang selalu kita lakukan sampai saat ini, ya kan. Even di 2020, 2021 tetap kita lakukan karena sekarang kita masih dalam kondisi pandemi, ya. Nah, slide berikutnya saya sedikit mengenai strategi kita. Salah satunya adalah mobile selling dan Era Express. Nah, ini mobile selling ini a bit unik. Kenapa saya bilang unik? Karena kita memblast e-katalog ini kepada customer kita. Jadi kita punya database yang sangat-sangat bagus, sangat powerful. Ya, kita punya data-data pelanggan di mana kita akan blast itu katalog promosi-promosi terbaru kita kepada melalui WA atau melalui email, sehingga customer kita bisa dapatkan ide-ide terbaru atau produk gadget terbaru, promo-promo terbaru. Dan setelah mereka dapat, mereka bisa order. Ordernya pun tidak perlu datang ke toko, mereka bisa order lewat WA. Nah, pada saat order WA, in addition, kita juga punya Era Express, di mana Era Express itu adalah barang akan di-deliver ke customer kita dalam waktu kurang lebih 3 jam. Untuk beberapa area ya, ada beberapa area yang belum bisa 3 jam ya is fine. Tapi kalau ada area yang bisa, kita akan lakukan 3 jam. Dan uniknya lagi, yang melakukan delivery itu bukan hanya regular courier service teman-teman, tapi juga frontliner kita atau sales specialist kita. Kenapa? Karena kita membawa experience yang ada di toko ke rumah pelanggan. Ya, kenapa orang suka datang ke toko? Ya, pada saat itu, pada saat kondisi normal. Kenapa? Karena orang datang ke toko, mereka bisa nanya-nanya, bisa ngecek-ngecek barang segala macam, dan kita ada sales specialist yang membantu untuk menjawab pertanyaan, ya kan. Nah, sekarang kebalik. Jadi sales specialist kita yang datang ke rumah pelanggan bawa barang ya, dan di situ juga customer bisa sambil nanya-nanya gitu kan. Emang mungkin tidak akan seperti pengalaman kalau datang ke toko, atau at least kita bisa membawa experience itu, similar experience ke rumah pelanggan. Dan ini merupakan hal yang sangat menarik. Kita banyak sekali dapat respon yang sangat positif dari pelanggan kita. Jadi mereka tidak perlu worry lagi untuk keluar rumah untuk datang ke toko. Ya kan, mereka tinggal pesan, ke sales specialist datang dan mereka bisa tanya-tanya. Ya, juga kita ada click and pick up, di mana ini adalah O2O basis, di mana customer bisa pesan online, lalu bisa pick up barangnya offline terdekat, toko-toko terdekat, atau customer datang ke toko kita, mereka pesan barang, ya kan, dan barangnya bisa di delivery online. Ya mungkin mau di delivery ke rumah orang tuanya gitu di daerah lain, atau ke rumah keluarganya, ke rumah pacarnya, apa bisa ada seperti itu sebagai hadiah, for example. Mungkin Glenn nanti pesan gitu ya, dia dilempar kemana gitu ya. Ntar gue cobain. Boleh, silakan Glenn. Oke, nah strategi berikutnya yang kita lakukan juga tetap online channel activity ya. Jadi ya, I think all of you already know ya bahwa sekarang emang trennya adalah apa-apa digital, online ya. I think ini sudah terjadi meskipun emang COVID belum hadir. Cuman pada saat COVID ini, mau nggak mau, suka nggak suka, rata-rata banyak pemain yang mereka mencoba push di online channel. Ya kan, karena offline juga mereka mengalami keterbatasan. Dari tutup toko lah, dari aktivitas yang nggak boleh datang ke sini, jamnya ditutup harus lebih cepat. Nah, online ini kan beda. Jadi,
Kita tahu bahwa COVID ini akan meningkatkan traffic online, makanya kita banyak sekali melakukan promosi di situ online. Kita banyak kerjasama dengan e-commerce players, ya ini beberapa sampel aja, dan kita mempunyai official store di e-commerce player tersebut. Jadi customer juga sangat percaya dan mereka yakin, oh ini toko Erafon, ini toko Era Jaya. Mereka jadi tenang. Kenapa? Karena orang bikin Era Jaya, orang bikin Erafon adalah mereka tahu bahwa ini adalah toko official product. Ya kan, kita punya kasih garansi, kita tahu bahwa kualitas dan credibility dari toko Erafon tersendiri. Jadi dengan adanya official store di e-commerce itu, masyarakat menjadi happy, customer menjadi happy. Oh ternyata tidak perlu datang ke tokonya, ternyata kita bisa juga nih ke official store yang ada di e-commerce players. Nah berikutnya kita juga melakukan online exhibition. Di mana di online exhibition ini kita juga banyak kerjasama dengan beberapa e-commerce player dan kita lakukan exhibitionnya online. Kalau dulu ya mungkin teman-teman tahunya kalau datang ke mall kan biasanya di lobby, di main hall ada ya event gitu ya, 1 minggu berapa hari banyak promosi segala macem. Cuman gara-gara toko ditutup, mallnya ditutup, kita tidak bisa melakukan, ya udah kita lakukan online. Dan surprisingly ternyata event online ini ternyata sangat diminati juga oleh pelanggan. Even ada beberapa event, I can tell you, salesnya itu, productivity-nya itu jauh lebih besar dibandingkan pada saat kita melakukan offline di sebelumnya. Naiknya sekitar sampai 40% lebih. Surprising. Jadi emang kita ngeliat bahwa wow, ternyata demand-nya ada gitu, marketnya tetap ada, cuman susah aja customer datang ke toko karena pembatasan itu. Ya kan, nah ini yang kita mencoba tangkap, yang kita coba berikan kepada pelanggan. Oke, nah berikutnya juga selain itu kita juga tetap yang tadi saya ngomong bahwa ekspansi toko tetap kita lakukan, ya kan. Jadi ini kalau kita lihat, ini saya udah share ada beberapa tren dari perbukaan toko quarter ya di 2020 dan juga di 2021 sampai first half doang ya. Nanti yang third quarter akan saya share berikutnya. Nah, lihat bahwa trennya setiap quarternya kita buka toko tuh dari tahun 2020 sekitar 30-an ya karena COVID. 2021 first quarter, second quarter kita sudah mulai coba increase lagi dari 36 menjadi 46, total 82. For quarter kita tetap optimis bahwa kita tetap mau membuka toko lagi. Meskipun emang di third quarter kemarin ada PPKM ya, Juli Agustus itu ya. Jadi ada beberapa kita sempat harus terhambat dalam artian kita tidak bisa melakukan aktivitas karena kita harus comply dengan aturannya yang ada. Cuma tetap kita optimis, kita akan coba menggenjot lagi begitu emang kondisi sudah mulai kembali pulih dan kita sudah mulai bisa melakukan aktivitas pembukaan toko ya. Tapi ini adalah salah satu strategi Era Jaya emang dari dulu bahwa kita tetap masih mau agresif ya. Ini contoh di kanan adalah beberapa toko yang kita coba buka, baik itu di mall maupun itu di stand alone store ya. Ini beberapa di second atau tier cities. Jadi kita tidak lagi hanya berfokus pada kota-kota besar. Kita coba berfokus ke kota-kota di sampingnya ya kan, ke kota-kota yang layer 2 atau layer 3. Karena kita tahu demand-nya di sono banyak masih, tapi kita belum untap market di sana. Ya makanya saya bilang ekspansi itu tetap sangat-sangat penting karena kita mau grow the market. Nah ini beberapa sampel juga toko-toko yang kita buka dan ini juga mungkin something yang saya juga pengen shout ya ke teman-teman bahwa kita nih bukan hanya cuman asal buka toko aja, cuman kita sekarang udah ada program di mana kita juga mau mengajak investor, individual investor untuk bergabung menjadi keluarga Era Jaya. Ya kita juga buka toko Erafon ini bersama dengan investor tersebut. Jadi contoh misalnya nih kayak Glenn punya ruko di mana nih, dia pengen buka usaha gitu ya. Atau Pak Gencar punya usaha, punya ruko tapi bingung mau buka apa nih, datang ke saya. Ya, nanti kita bisa ngobrol bareng, buka Erafon ini kita ngomong konsepnya kemitraan. Jadi nanti rukonya punya Pak Glenn gitu kan, cuma toko Erafonnya punya kita gitu. Nanti masalah profit sharing segala macam nanti akan kita discuss. Jadi ini program yang baru kita luncurkan dan sangat-sangat bagus pick up-nya ya. So far kita baru punya 12 store karena we need to be very selective. Karena kalau kita mau buka toko, ingat yang utama adalah kita harus lihat lokasi, potensi lokasi. Dan aplikasinya kalau I can share to you, ini aplikasinya itu di tim kita ini sudah mencapai lebih dari 150-an. Tapi ya tim kita tetap masih harus mensortir lah ya, karena tidak semua yang kita anggap visible kita bisa buka ya. Tapi ini something yang kita lihat, wow, sangat-sangat amazing. Banyak sekali investor yang mau bergabung menjadi partner Erafon, mitranya Erafon. Karena you know lah enak, dia punya aset ya kan, tidak tinggal Erafon yang manage tokonya segala macam, kita dapat profit sharing. So this is a good thing dan kita coba terus tingkatkan ya ke depannya. Oke, itu sekitar business update. Nah, ini mungkin agenda terakhir. Saya ngomongin masalah financial sedikit aja. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar lah dengan financial kita ya. Jadi di first half yang tadi saya udah mention, sales kita udah mencapai 21,3 triliun dan meningkat sekitar hampir 50% atau bisa 48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu.
Gross profit kita juga meningkat sangat baik dari 1,3 triliun menjadi 2,1 triliun atau dari 9% margin menjadi 10,2% margin. Kenapa? Karena kita tahu salah satunya adalah karena IMEI regulasi. Ya, kalau Bapak Ibu teman-teman tahu, IMEI itu kan sudah mulai diimplementasi sejak September 2020. Dan di sana kita tahu bahwa dengan adanya IMEI, tandanya kita para pemain official, nggak hanya Era Jaya ya, saya rasa kita ngomongin semua official player juga merasa terlindungi. Tandanya kita tidak perlu lagi compete dengan para pemain illegal atau black market players. Ya, kenapa? Karena dengan adanya black market ini sebenarnya kita kurang fair, dalam artian pricingnya itu sangat beda. Karena kita kan harus impor segala macam ngikutin aturan. Nah, ini kita harus harus compete dengan para illegal player ini yang mereka mengimpor secara paralel, secara ilegal kita bisa ngomong. Ya, jadi dengan adanya peraturan IMEI, ini akhirnya mengeradicate semua pemain black market, ya kan? Jadi di market sekarang industrinya itu menjadi sangat sehat menurut saya. Kenapa? Karena kompetisi ini hanya berlangsung di antara para official players. Ya, kita sebagai pemain terbesar tentu saja kita tahu, dan kita juga tahu bagaimana cara kita untuk menangkap market. Jadi yang saya bilang ini merupakan major milestone buat Era Jaya sejak 2020 akhir hingga ke depannya. Ya, ini juga membantu dari profitability. Makanya kalau dilihat profitability juga naiknya cukup bagus dari hanya 113 miliar first half 2020 menjadi 559 miliar first half 2021 atau margin dari 0,8 menjadi 2,6%. Naiknya itu hampir 5 kali lipat. Wow, this is amazing sebenarnya. Ya, kalau kita lihat juga segmented revenue, sales kita kontribusi emang terbesar masih dari segi cellular atau handset ya. Cuman kita juga tahu, kita juga punya beberapa non-handset product seperti voucher, computer electronic devices, kita punya juga accessories dan others. Others ini contohnya seperti IoT product. Yang kita juga terus keep pushing, kita tambah terus portfolionya. Kita tahu bahwa sekarang masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat aktif. Mereka tuh sangat happy dengan new technology. Jadi, I think handset gadget itu udah, menurut saya udah produk yang cukup lumayan common at this moment. Tapi kita harus berpikir, what next setelah handset? Beyond handset itu apa? IoT produk salah satunya. Ini produk-produk yang merupakan advanced technology yang bisa membantu kita juga ke depannya. I think this is gonna be the booming product lah, in the next big thing ya. I think, tapi nggak hanya mungkin sekarang, mungkin the next 2 to 3 years lah ke depannya. Cuman kita create the basis dulu, kita rangkul dulu produk-produknya. Jadi begitu marketnya sudah ready, kita sudah siap. Kalau kita sudah siap, siapa yang akan kena untung adalah Era Jaya tentunya, karena kita pemain yang sudah siap untuk menangkap pasar-pasar untuk IoT produk. Oke, ini sedikit aja balance sheet kita meningkat memang 2,8 triliun dibandingkan sebelumnya, tapi kita tahu bahwa marketnya ada dan kita harus prepare untuk produk-produk, dan ini juga salah satu alasan kenapa kita mau dapat debt itu. Kenapa? Karena working capital kita juga harus kita jaga di angka 2,4. Debt itu kita ambil karena kita harus butuh untuk beli inventory. Ya, tapi dengan adanya debt 2,7, gearing kita tetap sangat rendah, 0,4, di bawah 0,5, sangat sehat, ya kan. Working capital net sales kita juga 11,3% menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kita lihat juga ROCE, return of capital employed ini, investment kita ini 6 bulan pertama aja udah 10,8%. Jadi kita harapan kita akan terus growing. Ya, ini is a very good thing lah. Jadi sebelumnya hanya 4% dalam 6 bulan, tapi di tahun ini sudah mencapai 10,8%. Kalau kita lihat ke inventory kita sekitar 40 hari atau 38 hari to be exact, sangat sehat. Receivable kita 7 hari, payable kita 16 hari, dan conversion cycle kita sekitar 30 hari atau perputaran cash kita menjadi cukup cepat. Which is untuk retail seperti kita ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat sehat. Nah, ini slide terakhir. Kita ngomongin bahwa volume handset kita memang menurun. Kenapa? Karena volume handset ini sebenarnya kita tahu bahwa orang sekarang lebih prefer membeli smartphone dibandingkan feature phone ya. Jadi kalau kita ngomongin smartphone itu secara pricing emang lebih sedikit lebih mahal, tapi secara volume menjadi lebih kecil. Ya, makanya kalau kita lihat di 2018 kita banyak berfokus pada feature phone. Volume kita jadi meningkat pesat. Cuman dengan perpindahan fokus dari feature phone ke smartphone, emang tren volume kita menurun. Ya, tapi sekarang bisa dibilang di 2020 bahwa smartphone kita sudah mulai mendominasi dibandingkan feature phone. Makanya di 2021 kalau kita banding udah cukup stabil, ya kan, secara volumenya. Nah, yang tadi saya bilang, karena smartphone kita sudah mulai naik, volume menurun, tapi akhirnya apa? Secara pricing meningkat. Makanya ASP kita meningkat. Ya, dari sebelumnya 1,8 menjadi sekarang sekitar 2,9 juta. Ya kan, tandanya apa? Tandanya sekarang rata-rata
penjualan kita itu harganya sekitar 2,9 juta atau 3 juta. Nah, room untuk grow itu masih sangat-sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena sekarang tahu rata-rata harga handset pun smartphone di market sekitar berapa sih? 3-4 juta, even ada yang 10 juta, right? Jadi, I think kedepannya kalau kita mau grow lebih tinggi lagi, tetap sangat-sangat mungkin. Ya, karena kita tahu sekarang demand-nya udah sangat-sangat banyak market. Ya, jadi itu mungkin sekilas aja presentasi dari saya. Ya, jadi mungkin teman-teman mulai mengerti tentang Era Jaya, yang tadi sudah paham bagus menjadi lebih paham, yang belum paham menjadi paham dengan Era Jaya. Ya, oke. Kembalikan kepada Glenn sama Gencar. Silakan, Pak. Oke, thank you Pak Yan. Wah, ini pasti teman-teman penasaran. Jadi gua rasa juga kan Pak Yan tadi juga jelasin ya program untuk partnership. Jadi mungkin teman-teman ini kan udah banyak yang cuan di pasar saham, jadinya mau habis beli saham Era, mau buka tokonya juga mungkin Pak. Boleh, silakan email ke Era Jaya. Iyalah. Tapi benar loh, ini sangat menarik loh Pak. Ya, I mean like if you have ruko gitu kan, ya bingung mau bisnis apa gitu kan, bisnis sekarang juga mungkin takut-takut, udahlah buka Erafone aja gitu kan, barang-barang kita. Tinggal duduk manis, ya kan, tim kita yang akan manage gitu kan, you just got the profit sharing. Kita beberapa toko yang kita buka di awal, itu dalam 2-3 bulan pertama itu udah balik modal semua rata-rata. Very happy mereka. Nah itu teman-teman, bagi yang mau buka toko silahkan, bisa langsung email, bisa langsung kontak ya nanti ke Era Jaya. Sekali promosi ya. Iyalah, ini kan teman-teman pasti banyak yang penasaran Pak Yan. Ya, good, thank you. Nah ini sebenarnya gini, kalau kita ngomongin Era, ini kan ya paling identik lah, Indonesia ini kan cellphone penetration-nya sangat tinggi, terus kan ya bisa dibilang ini kan Indonesia ini internet ekonominya paling cepat growing, one of the fastest lah. Semua itu dimana banyak orang yang skip nih, nggak pakai komputer, langsungnya gadget. Makanya kan orang ini paling penasarannya sama Era kan, itu satu. Terus sebenarnya yang paling saya paling penasaran ini, tadi kan Pak Yan jelasin ya, Era ini ada mulai merambah portfolio lain, lini bisnis lain di luar gadget dan elektronik. Itu bisa dijelasin Pak, portofolionya apa aja dan kenapa mengambil langkah strategi itu Pak? Jadi gini, kalau kita ngomongin bisnis Era Jaya, emang yang tadi saya bilang bahwa majority kita masih handset. Nah, di luar handset itu kita juga sudah mulai berfokus pada produk-produk yang non-handset atau kategorinya seperti IoT produk. Nah, even sekarang kita juga sudah masuk ke kayak face shop. Ya kan, face shop itu juga lebih lagi, itu bukan non-handset lagi kan, itu kosmetik, skincare. Orang pada nanya, Pak, dari handset lari ke skincare gak ada hubungannya Pak, katanya. Dan even kalau misalnya Glenn tahu dan teman-teman tahu, even sebulan lalu kita juga ada announcement, kita mau buka, kita ada JV partner, kita kerjasama dengan JD Sport di UK. Ya, JD Sport itu jadi toko-toko untuk sport fashion retailer. Ya, jadi ini udah lebih lagi dan luas lagi nih, beyond handset ini, bener-bener IoT aja udah agak beda, tapi IoT kita nganggap ini electronic devices, orang masih nganggap mirip lah ya, karena yang kita jual di elektronik IoT itu apa, kayak smartwatch, ya kan, smart home, udah gitu ada smart robot vacuum cleaner segala macam. Kita tahu bahwa potensinya ada Pak, ya kita tahu bahwa ini adalah yang tadi saya bilang, customer Indonesia itu customer yang mereka selalu craving dengan new technology, new idea, ya. Kita saya cukup sangat berterima kasih juga, maksudnya di Indonesia ini kita negara yang cukup apa ya, orang ya masyarakatnya itu mereka yang melek teknologi, ya kan. Jadi Era Jaya yang industrinya related sama teknologi itu ngerasa wow, kita harus terus ngikutin tren ini, ya kan. Handset orang tahu dari 2G ke 3G ke 4G, ya kan. Sekarang malah udah mau 5G, ya kan. Meskipun emang belum semua operator teman 5G udah di sini, dan beberapa teman-teman pasti sudah menyadari bahwa this is gonna be the next big thing. Ya, cuman Era Jaya selalu melihat bahwa apa sih yang kita bisa bawa selain dari handset. Ya kan, kita sudah bisa dibilang cukup berhasil di handset bisnis lah, apalagi yang kita bisa bawa untuk membesarkan perusahaan Era Jaya Group ini nih. Nah, makanya kita beralih ke produk-produk lain. Tapi bukan berarti kita berpindah ya. Kita tetap berfokus pada handset, tetap ini menjadi cash cow kita. The most contributor lah untuk secara grup. Cuman kita juga melihat dari bisnis-bisnis lain yang menurut kita ada potensi ke depannya. Contoh IoT, seperti face shop juga kita lihat potensinya ada, ya kan. JD Sport juga potensinya ada sekali, apalagi sekarang sejak COVID begini,
banyak sekali teman-teman yang ngerasa kesehatan itu menjadi lebih penting lagi gitu kan. Orang yang dulu malas olahraga, dikit-dikit sekarang sepedaan, lari-lari gitu kan, seminggu sekali, seminggu 2 kali pasti. Dulu mungkin agak malas gitu, sekarang orang sudah mulai aware dengan kesehatan, jadi mereka udah mau lagi aktivitas, mau olahraga. Nah ini kita lihat bahwa potensinya sangat besar secara market, ya kan. Nah kita tahu bahwa selain dari potensi itu, customer kita sendiri Pak, ya kita tahu bahwa pemilik yang beli handset itu rata-rata siapa sih? Ya kita juga gitu kan, anak-anak muda, anak-anak yang nggak hanya anak muda lah ya, atau orang-orang dewasa, mereka juga yang sangat agile, sangat mobile, aktivitasnya tinggi, ya kan, mereka tetap selalu mau up to date, ya kan, mau berkomunikasi, mau dapat informasi, sosial media segala macam, ya kan, mingle dengan teman-teman. Ini kan customer yang saya bisa bilang adalah generasi yang dinamis dan muda, ya kan. Nah ini kalau kita lihat bahwa dengan customer kita yang contoh dengan IoT ini sama. Customer kita dengan yang face shop pun sama sebenarnya. Yang beli produk-produk skincare kecantikan itu siapa? Ya anak-anak muda juga gitu kan. Mungkin pacarnya Om Glenn lah atau istrinya Om Glenn. Saya nggak tahu Om udah menikah apa belum nih? Belum nih Om. Oh belum ya? Nah datang ke face shop beli produk-produknya. Ya, jadi pasti kan itu yang beli juga masyarakat yang muda dan dinamis. Ya sama seperti jadi sport juga nanti kalau misalnya kita udah masuk ke sana. Ya kan, yang akan olahraga sebenarnya ya saya nggak ngomong hanya anak muda, orang dewasa tuh, tapi kan mereka yang sangat aktif, mereka yang selalu up to date to the trend. Nah ini yang mau kita tangkap Pak. Ya jadi customer Era Jaya itu bisa dibilang customer yang bisa merangkul dari bisnis-bisnis di luar handset juga, IoT produk, skincare kosmetik ini, active lifestyle atau fashion apparel, ini semua adalah customer yang menurut saya memiliki kesamaan. Ya, quite amazing. Pada saat itu, I think sekitar 1-2 bulan lalu kita ada event ya. Jadi kita coba melakukan cross selling antara customer handset Era Jaya, Era Phone. Itu kita gabungkan programnya dengan face shop. Dan surprisingly, amazingly, begitu kita melakukan cross selling promo tersebut, face shop kita ini salesnya bisa meningkatnya cukup lumayan, 20-30%. That's amazing. Tandanya apa? Tandanya customer Era Phone juga mereka membeli produk-produk dari face shop ini. Dan ini pun yang akan kita lakukan untuk produk-produk yang lainnya juga. Jadi itu alasan kenapa sih kita mau terjun ke bisnis lain. Karena potensinya besar sekali dan kita yakin Era Jaya masih bisa growing lagi, lebih tinggi lagi. Gitu Pak. Oke. Thank you. Wah ini ya. Karena pasti banyak yang penasaran kenapa tiba-tiba masuk ke face shop, masuk ke olahraga. Terus kan yang terakhir kan mau rencananya Paris Baguette ya? Itu info dari mana Pak? Gue announcement aja ya Pak. Iya. Tunggu mancing ya Pak Glenn. Tahu? Kan mancing lagi mancing Pak. Lagi mancing nih, fishing nih dia nih. Tapi intinya gini, yang bisa saya komen adalah bahwa Era Jaya tetap mengeksplor Pak. Ya kita masih terus mengeksplor new business opportunity yang kita rasa akan fit dengan kita. Jadi kalau ditanya apakah jadi sport itu yang terakhir, I can tell to you that I think many more will come lah. Ya, tapi apakah nanti mau datang yang mana-mana nanti kita lihat. Karena sekarang kita masih coba explore Pak. Ya, yang tadi saya bilang bahwa kita tetap akan melihat, tapi bukan berarti semua yang ada kita langsung kita ambil enggak. Kita akan a bit selektif. Ya, yang mana yang kira-kira fit dengan visinya Era Jaya, dengan customer profile kita, yang bisa fit dengan infrastruktur Era Jaya, channel Era Jaya, kita akan galeri ke sana. Ya kan, jadi nggak semuanya akan kita lihat, kita langsung ambil. Tapi I can tell you bahwa kita tetap selalu eyeing ke new business opportunity. Gitu. Okay. Wah ini mancing-mancing aja nih, kita lihat lah, tunggu pengumuman ya. Oke, siap. Nah, terus ini Pak Yan, ini ada saya lihatin ini juga pertanyaan dari saya, mungkin Pak Genca, dari teman-teman banyak yang nitip juga. Yes. Ini pertanyaan di Q&A juga banyak soal kerjasama dengan e-commerce. Yep. Nah, apakah ada rencana-rencana nih kerjasama dengan mungkin e-commerce siapa A atau B, atau justru mungkin bisa lebih dari sekedar kerjasama Pak? Mungkin apa yang bisa Pak yang ceritakan nih? Waduh, kalau ngomongin rumor-rumor lalu mah no comment ya, karena itu rumor yang tidak berdasar lah ya. Tapi kita ngelihat bahwa begini Pak, yang tadi saya juga udah share di presentasi saya ya, bahwa kita mengakui bahwa sekarang tren orang belanja online sudah mulai ada. Ya, cuman emang untuk produk kategori handset ini rata-rata dominasi masih orang lebih prefer datang ke offline dibandingkan online.
ya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan online ya. Jadi mungkin jangan berpikir bahwa Era cuman buka toko dulu nih, tidak memperhatikan online. Tidak. Kenapa? Kita selalu berpikiran bahwa pada saat kita ekspansi itu kita bukan ekspansi hanya offline, tapi offline dan online. Ya, kenapa? Karena kita ngerasa ini adalah kesatuan Pak, channel ini. Kita ngomongnya adalah Era Jaya selalu ngomongnya adalah unified channel. Ya, kita nggak bisa memisahkan mereka. Jadi online kita grow, offline otomatis akan grow. Offline kita grow, online otomatis juga akan grow. Salah satu buktinya seperti ini. Pada saat kita buka toko-toko offline Pak, ya kan mungkin orang pada pikir kan toko offline Pak, bukan online. Benar. Cuman dengan adanya offline di beberapa daerah, terutama daerah yang kita belum ada area, itu menjadi hub untuk online kita Pak. Jadi contoh misalnya kita mau delivery produk, kalau kita tidak ada toko offline di sono, kita tidak bisa menggunakan toko itu menjadi hub kita. Ya, kita bisa kan order barang dari situ, kita lempar ke rumah ke rumah pelanggan kita yang terdekat di situ. Tanpa adanya offline store itu, pengiriman akan menjadi lebih lama. Karena kan kita tahu online itu bisa berjalan jika pengiriman itu juga sangat cepat, sangat bagus, sangat terstruktur, Pak. Ya kan, logistik is very important untuk online channel, Pak. Nah, dengan adanya offline channel di mana-mana, tandanya kita sudah mempunyai hub di mana-mana, itu akan mendukung dari online channel kita, terutama dari segi logistiknya. Ya kan? Nah, ini merupakan salah satu cara kita juga untuk mempush online. Nah, berikutnya kerjasama dengan e-commerce player. Ya, balik ke pertanyaan Bapak. E-commerce player ini kita banyak sekali kerjasama. Tadi sudah share juga bahwa kita banyak buka toko official segala. Jadi, partnership itu sudah sangat-sangat umum buat kita lakukan. Ya, tapi untuk saat ini emang kerjasamanya lebih ke kerjasama antara bisnis to bisnis ya. Jika misalnya bertanya tentang apakah ada yang lebih dari itu, yang untuk saat ini belum ada, tidak ada. Jadi rumor apapun yang ada di market itu hanya sebatas rumor ya Pak ya. Cuman kita tetap selalu membangun komunikasi, membangun relationship dengan para e-commerce player karena kita percaya bahwa customer itu, beberapa segmen customer itu banyaknya di e-commerce itu. Dan kita kan mau nangkap semua customer ya, tidak hanya pilih-pilih cuman A atau B atau C. Kalau bisa semua kita tangkap. Ya, jadi itu untuk menjawab pertanyaan Bapak ya, untuk kerjasama kita dengan e-commerce players. Oke, nah jadi nyambung sedikit, saya penasaran sih, kontribusinya dari online itu udah berapa ya Pak ya? Terus lebih gede dari webnya sendiri, apa yang dari e-commerce sebenarnya? Oke, jadi kalau kita ngomongin secara overall ya Pak ya, normal situasi emang selalu offline selalu menjadi lebih besar Pak. Ya, pada saat kondisi PPKM kemarin, emang kita tahu bahwa banyak sekali toko-toko yang harus ditutup. Salah satunya toko kita juga harus kena tutup ya, PPKM PSBB. Jadi pada saat toko kita tutup, cuman demand-nya ada, berarti customer hanya bisa beli barang kita melalui online channel. Nah pada saat itu traffic kita meningkat sekitar 10-15% pada saat itu. Ya cuman begitu toko-toko kita buka lagi, trafficnya mulai menurun kembali. Ya mungkin di kisaran antara 5-7%. Nah itu overall yang terjadi pada saat kita ngomongin kontribusi dari offline dan maupun offline ya. Nah kalau kita go deeper lagi, misalnya online-nya itu yang mana Pak channel yang lebih mendominasi? Tentu saja untuk saat ini kerjasama kita dengan e-commerce player itu yang lebih memberikan dominasi dibandingkan melalui own channel kita. Ya, to be fair to you, saya rasa orang tidak ada yang tahu dengan Tokopedia, Lazada, Shopee gitu kan ya, Blibli, right? Pasti orang banyak sekali lari ke channel sana. Ya kan, cuman tetap saja kita memberikan banyak pilihan. Kita punya e-commerce player di kerjasama bukan hanya 1-2, tapi hampir semua. Dan juga kita punya our own platform. Tinggal customer pilih. Cuman emang, to answer your question, yang mendominasi saat ini emang lebih banyak ke kerjasama dengan e-commerce player dibandingkan dengan channel kita sendiri. Ya. Oke. Alright. Ya. Oke, thank you Pak. Nah, terus ini gimana? Boleh nggak saya coba tambahin dikit? Boleh Pak, silakan Pak. Boleh, silakan Bu Menjar. Pak Yan, kalau saya lihat kan berarti mungkin saja ya Pak, dari Era melihat akan kembali lagi ke offline nih setelah nanti endemi gitu ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa salah satu terobosan kan dilakukan dengan kemitraan. Ya. Ya sudah, dan saat ini baru ada 12 gitu ya. Betul. Nah, mungkin pertanyaan saya gini Pak, ada target nggak Pak dari Era itu sebenarnya membangun kemitraan berapa besar sih gitu? Dan kira-kira mau kontribusi seberapa besar gitu Pak dari kemitraan itu Pak? Oke, alright, good question Pak. Sedikit klarifikasi ya Pak ya. Jadi saya tidak bilang bahwa dengan dibukanya kembali aktivitas PSBB PPKM sudah mulai menurun levelnya, orang jadi tidak lari ke online lagi, tidak seperti itu ya. Cuman emang
yang mendominasi saat ini emang masih offline. Ya, cuman secara persentase emang kecil. Cuman kalau kita lihat emang trennya kan terus growing. Ya kan? Emang secara persentase kelihatannya kecilnya cuma segini, jadi kelihatannya orang tidak reksa. Tidak. Sebenarnya kalau kita ngomong secara actual numbers, actual figures, karena kan kita total sales juga growing terus ya. Ya, 3% dari 100 juta sama 3% dari 1 miliar itu gede nilai value-nya kan ya. Tetap ya. Cuman emang trennya emang offline masih mendominasi dibandingkan online, meskipun online masih growing ya. Nah, itu satu saya clarify. Kedua, kalau kita ngomongin tadi pertanyaan lebih ke yang kepitraan ya, Erafone Cloud Retail Partner. Jadi emang tadi per Juni kita baru buka sekitar 12 store ya. Kita baru mulai sekitar awal tahunan, kita baru mulai akhir tahun kemarin kita trial, awal tahun baru kita mulai coba buka kepada publik. Nah, trennya sangat bagus. Sangat bagus, saya bilang tadi positif banget. Banyak sekali yang mereka mau bergabung dengan Era Jaya. Cuman saat ini emang perusahaan tidak menerapkan target pada tim kita. Kenapa? Karena begini Pak, yang tadi saya udah share juga bahwa untuk membuka toko retail, apalagi ke daerah-daerah yang kita masih belum familiar ya, area-area yang kita belum tap di sana ya, kita tetap harus melihat secara potensi market di sana. Betul ya Pak ya? Ya, jadi setiap ada aplikasi yang mengajak kerjasama, tim kita akan melakukan survei, akan melakukan analisa. Ya, yang untungnya karena kitanya ada calon partner biasanya bisa kasih kita input. Oh Pak, daerah sini laris Pak, setiap hari trafficnya tuh mobil berapa kiri kanan lalu lalang gitu kan tahu. Cuman kan tetap kita harus analisa. Nah, kita tidak mau program yang baru kita keluarin ini menjadi bumerang buat kita. Ya, buka toko gampang ya, tapi memaintain dan mendapatkan kontribusi yang positif itu yang harus kita perhatikan Pak. Ya, jadi tidak bisa sembarang begitu ada aplikasi kita langsung buka. Tidak, kita akan melakukan analisa. Jadi manajemen mendesain untuk saat ini, awal-awal tahun ini, tahun-tahun karena kita baru, kita tidak menerapkan target berapa sih yang harus kita punya. Kita tidak ada KPI untuk itu. Jadi tim kita juga kerjanya tidak merasa terbebani. Ya kan? Karena they have to make sure bahwa tempat yang mereka pilih ada tempat-tempat yang benar-benar strategik dan benar-benar visible untuk dibuka. Ya, makanya kita kelihatannya cuma 12, padahal aplikasi kita udah 100 lebih loh. Ya, tapi kita benar-benar selected. Ya, tapi bukan berarti karena sangat-sangat selected, enggak juga. Kemarin kan gara-gara PPKM PSBB, jadi kita agak terbatas ya untuk melakukan survei, untuk melakukan analisa juga agak sedikit terhambat. Nah, cuman tetap analisa, survei tetap harus dilakukan, screening harus dilakukan, potensinya ada, baru kita akan kerjasama dengan mereka. Ya kan, jadi target belum ada, dan kalau ngomongin kontribusi, tentu saja tidak bisa dibandingin Pak. Saat ini kalau kita ngomongin toko Era Jaya dari 1000-an toko, ini baru cuma 12. Of course kontribusi masih sangat-sangat minim lah ya Pak ya, apalagi ini juga baru. Meskipun toko-toko yang dibuka ini ternyata trennya bagus, productivity-nya bagus sekali secara monthly-nya. Wow, kita lihat quite amazing ternyata. Ya, cuman again saya belum bisa ngomong bahwa ini akan kontribut menjadi berapa persen dari sales. Enggak, saya rasa sekarang masih sangat minim lah Pak ya. I think mungkin dalam waktu 2-3 tahun ke depan setelah kita update clear berapa sih yang harusnya kita buka dalam tiap tahunnya, mungkin di situ baru kita bisa ngelihat ya Pak ya. Jadi mohon bersabar lah Pak ya. Kita baru mulai ya soalnya Pak. Ya, oke. Pak Gincan. Puas banget Pak Yan jawabannya. Wah iya dong. Ya. Jadi kita bisa ngukur juga kalau dengan kemitraan itu bertambah terus kan kita bisa tahu bahwa mungkin itu salah satu ekosistem juga ya. Betul. Kita setuju. Ya, Pak ya. Setuju. Oke. Nah Pak, ini ada satu lagi yang menarik pertanyaan di sini. Ini bicara tentang iPhone Pak. Yes, iPhone. Ini mungkin ada 2 poin yang saya mau tanyakan. Pertama mengenai supply iPhone itu kan dengar-dengarkan turun gitu ya Pak ya untuk ke Indonesianya kan. Nah, itu dampaknya gimana? Dan yang kedua, kira-kira ini kontribusi iPhone terbaru ini di era ini di kuartal 4 ini akan gimana nih Pak? Oke. Ini mengenai shortage inventory ya, chip ya untuk iPhone ya. Sorry ya, pertanyaan pertama ya, clear ya. Betul ya. Oke Pak, jadi emang kalau teman-teman perhatiin industri era kan handset ini emang masalah yang muncul dari awal tahun ini atau akhir tahun lalu itu salah satunya selain COVID adalah masalah chip shortage. Dan saya rasa ini tidak hanya mengimpact industri handset. Ya, I think elektronik, even otomotif juga setahu saya juga kena impact. Beberapa mobil-mobil mereka juga agak terbatas nih, ya kan untuk produksinya karena chip ini kan. Nah, sebenarnya handset Era Jaya juga mendapat dampak ini. Ya, secara inventory menjadi kita mendapat agak sedikit kesulitan nih untuk kita bisa membawa barang. Ya kan, cuman
untungnya ya kan, positifnya adalah para prinsipal brand-brand yang terkemuka itu, mereka melihat Indonesia itu merupakan market yang sangat potensial di Indonesia, di Asia. Mereka melihat Indonesia itu salah satu market terbesar di Asia yang mereka harus fight for it. Jadi prinsipal kita juga, mereka sangat-sangat mencoba untuk membawa produk-produk itu ke Indonesia sebanyak mungkin. Meskipun emang ada impact pastinya. Ya mungkin contoh dulu bawanya 10, jadi sekarang mungkin cuma bisa bawa 8. Ya, tapi alokasi tetap mereka akan coba prioritaskan ke negara Asia, satu. Kedua, emang untuk mitigate risk ini, Era Jaya juga kalau misalnya Bapak lihat di financial kita, ya inventory kita terutama di June, itu kita coba swap inventory sedikit lebih banyak dari yang normalnya. Ya, kenapa? Karena kita mau jaga-jaga, Pak. Ya kan, apalagi sekarang isunya adalah ini masih akan terus berlanjut, even pada produk rumornya iPhone terbaru kan katanya juga akan kena nih, produksinya mungkin akan lebih sedikit dibandingkan normalnya. Makanya kita juga beberapa kali kita mencoba bawa inventory, bawa barang itu sedikit lebih banyak. Ya kan, kenapa? Karena kita menjaga. Ya jangan sampai masyarakat demand-nya ada, cuma supply-nya nggak ada. Kita tidak mau seperti itu. Ya kan, itu menjadi loss opportunity buat kita. Makanya kita tetap membawa inventory juga lebih banyak dari biasanya. Dan bagusnya tetap perputaran inventory kita tetap bagus, masih less than 40 days yang tadi Bapak udah lihat. Ya kan, even di Juni, ya kan, di Mei Juni itu meskipun kita bawa lebih banyak, habis lagi inventory cepat muternya. Cash conversion cycle kita hanya sekitar 30 hari. That's very fast lah for the retail business ya. Nah, tapi kita juga tidak mau sampai kelebihan stok juga. Jadi kita harus maintain. Nah, kedua pertanyaan mengenai iPhone ya. Tadi iPhone 13 ya, yang gimana sih nanti kontribusinya. Nah, to be honest with you ya Pak ya, mohon maaf, Era Jaya saya tidak bisa membuka, tidak bisa memberikan data mengenai sales per brand biasanya, karena kita biasanya ada arrangement dengan para prinsipal saya. Cuman emang kita akui iPhone itu, Apple produk itu salah satu one of the biggest kontributor untuk Era Jaya ya. Saya ngomong one of the biggest, kenapa? Karena kita banyak kerjasama dengan brand lain, jadi tidak hanya dengan Apple, cuman juga dengan Samsung, dengan Xiaomi, dengan Oppo, Vivo, semuanya dengan Nokia kan. Jadi ini merupakan salah satu yang memberikan kontribusi yang cukup lumayan ya, secara value. Jadi emang kalau kita lihat tren-tren sebelumnya, emang biasanya pada saat iPhone keluar, masyarakat Indonesia tuh pelanggan sangat antusias, mereka happy tuh dengan ganti handphone lagi gitu. Jadi cycle-nya udah kelihatan biasanya tuh kalau iPhone tuh setiap akhir tahun biasanya ya, September mereka keluarin di Amerika Cupertino, dan tahun-tahun lalu kita bisa membawa di bulan Desember akhir tahun. Pas banget tuh ya, akhir tahun udah liburan gitu kan, orang banyak dapat bonus segala macam, orang banyak beli tuh jadinya. Jadi itu yang terjadi sebelum-sebelumnya. Tahun ini bagaimana Pak gitu, iPhone 13 apakah menjadi the biggest contributor lagi apa enggak gitu, atau one of the largest apa enggak gitu. Kita nggak tahu Pak, jujur. Jadi sampai saat ini kita emang belum dapat arahan kapan sih mau masuk ke Indonesia untuk iPhone 13 ini. Ya, tapi kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, tadi saya ngomong biasanya di Desember kita bisa bawa. Ya, tahun ini saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya tanya harapannya gimana ya, kalau kita bisa bawa lebih cepat lebih baik, right? Why not gitu kan? Nah, tapi ya kan kita nggak tahu, bukan kita yang ngatur ya. Itu kan dari pihak Apple Cupertino yang mengatur. Ya, kita lihat Pak. Cuman emang to answer your question again, Apple emang salah satu yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan buat kita. Ya, harapan kita emang ini akan menjadi salah satu momentum yang baik lah untuk iPhone series yang baru. Oke? Ya, thank you banget Pak Yan. Thank you. Karena Glenn, ini menarik kan Glenn ya, kalau misalkan iPhone ini udah muncul kan, kita bisa tahu arah pergerakan yang kita tunggu-tunggu kan kemana gitu ya Glenn ya. Bener banget. Yang tunggu-tunggu apa nih maksudnya Pak? Ya maksudnya ini kan sebuah momentum juga Pak untuk Era, kalau kita sebagai investor gitu ya. Melihat dari technical chart-nya kan Era ini kita masih dalam area ranging-nya. Kan? Siapa tahu dengan iPhone ini mau launching bisa dipercepat Desember ramai. Nah, ini mungkin momentumnya gitu kan. Ya kita berharap aja lah Pak ya. Ya saya jujur juga belum dapat informasi yang detail sih Pak ya. Cuman kita selalu harapan kita kalau emang dari Apple Cupertino-nya bisa bawa masuk ke Indonesia cepat, ya kita akan bawa. Why not gitu. Karena emang momennya ada, hype-nya ada. Ya masyarakat Indonesia sangat antusias dengan new product biasanya. Ya kita happy lah. Cuman kita lihat aja nanti ya. Hopefully. Ya. Mungkin Glenn, dari Glenn ada yang mau dikasih lihat nggak Glenn? Kalau kira-kira Desember itu arah pergerakannya gimana dengan analisa kita nih?
Oke, untuk chart mungkin chartnya kita nanti bahas terakhir-terakhir ini. Terakhir aja ya. Iya, mungkin ada 2-3 pertanyaan lagi nih. Yang Silakan. yang gue penasaran nih Pak Yan. Sebenarnya kan mengenai strategi. Jadi kan kita tahu kayak dari tahun lalu ini kan kontribusinya dari Apple ini kan bertambah ya, meningkat. Ya kan, kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kan brand-brand lain, saya nggak akan bilang. Tahun lalu iPhone ini meningkat, Apple itu kan launchingnya kayak tadi dibilang di Q4, jadi kan salesnya lumayan jam nih, kan surprisingly kan sold out di mana-mana, sangat orang-orang antusias lah. Tapi terus strateginya gimana untuk kuartal-kuartal selanjutnya nih? Ya, oke. Gitu nggak? Jadi gini Pak, yang tadi saya emang share juga bahwa Era Jaya kita selalu mencoba untuk open dengan semua brand prinsipal Pak. Ya, jadi kita tidak mau hanya terkenal karena Apple-nya doang, atau Samsung-nya doang, atau Xiaomi-nya doang. Makanya kita collaborate dengan semua prinsipal Pak. Kalau ditanya apakah Samsung kasih kita big kontributor, kasih. Xiaomi juga yes, Oppo, Vivo juga yes gitu. Jadi kenapa? Kita akan mencoba membuild relationship dengan semua prinsipal. Dan mereka juga tahu bahwa kita yang terbesar di Indonesia. Ya kan, maka mereka happy dengan kita. Jadi kalau ditanya apakah di luar dari Apple yang lain nggak bisa grow, nggak juga. Ya kan, justru kalau misalnya Bapak Ibu lihat, contoh misalnya Apple di fourth quarter kita keluar emang sales kita bagus. First quarter, second quarter sales kita juga bagus kan Pak? Padahal nggak ada Apple lagi loh di situ. Emang sih ada Apple yang rebase jadi yang purple. Cuman di luar dari Apple banyak juga program brand-brand keluar. Samsung keluar, Xiaomi keluar, Oppo keluar. But still sales kita tetap bagus. Tandanya apa? Setiap ada new brand keluar, biasanya masyarakat sangat antusias Pak. Ya jadi mereka tidak ada beberapa customer yang mereka sticky dengan satu brand. Tapi ada juga beberapa customer, ya banyak customer yang mereka melihat ada handphone baru, mereka akan beli, mereka akan coba-coba gitu Pak. Ya, bisa dibilang emang Apple itu memberikan kontribusi yang besar. Kenapa? Karena secara harga premium itu harganya a bit premium. Ya Pak. Cuma secara kuantitas apakah mereka lebih besar dari brand-brand lain? Secara penjualan kuantitasnya ya, kuantitinya apakah mereka lebih banyak dari prinsip lain? Belum tentu. Ya kan, contoh misalnya saya kasih lihat, harga iPhone berapa? 15 juta, 20 juta. Harga brand-brand lain mungkin ada juga yang 3-4 juta kan Pak ya. Ya jadi kita jualan satu iPhone itu seperti jualan 5 handphone yang lain Pak gitu Pak. Jadi secara volume sebenarnya banyak yang lain juga gitu loh Pak. Makanya kita selalu berharap bahwa kerjasama kita dengan brand-brand itu memberikan kontribusi yang cukup merata lah ya. Kita tidak berharap cuma pada 1-2 brand saja. Ya karena kita kalau berharap cuma 1-2 brand itu juga tidak bagus ya. Dan tandanya kita akan selalu bergantung pada brand tersebut ya. Makanya kita lihat bahwa strategi kita kerjasama dengan banyak brand, ya kan pastinya. Kenapa? Karena kita mau maintain momentum kita every quarter. Jangan hanya cuma 1 quarter doang, 2 quarter doang. Tidak seperti itu. Ya makanya kerjasama dengan brand-brand handset, kita bawa juga portfolio produk-produk non handset yang tadi saya bilang IoT segala macam. Itu memang kontribusi masih kecil Pak. Ya cuman itu growing loh setiap quarter Pak. Dan you can imagine bahwa kalau misalnya let's say the next 2 to 3 years ini udah menjadi booming lagi, kontribusi menjadi lebih besar lagi. Wow. Ya sales kita itu udah bisa bagus lagi gitu Pak. Makanya itu yang selalu kita lihat Pak, kedepannya bagaimana Pak. Sekarang emang handset memang mendominasi, cuman kalau kita lihat nanti emang growth-nya masih ada potensi bisnis lain, why not Pak. Ya jadi itu jawaban saya ya, kita maintain relationship dengan semua prinsipal lah. Oke, thank you. Ini mungkin last question sebelum nanti gua bahas untuk technical chart-nya dari Era. Ya. Mungkin teman-teman juga penasaran. Last question ini sedikit mengenai financials nih Pak. Yes. Ini ada 2 pertanyaan saya gabungin ya. Jadi kan di tahun 2020 ke 2021 ada increase in net debt. Jadi net debt-nya itu kenaikannya untuk apa? Ya. Terus ada pertanyaan juga mengenai net profit margin kan sekarang kisaran 2,5-3% ya. Ada strategi yang khusus nggak Pak? Ada rencana nanti net profit margin kita akan gedein. Itu strateginya seperti apa Pak? Mungkin ya. Oke. Mungkin yang pertama dulu ya, saya agak lupa nanti mungkin kalau bertanya lagi pertanyaan kedua. Lalu kalau misalnya untuk net, kenapa meningkat sih sekarang padahal sebelumnya turun ya? Saya rasa kalau kita ngomongin turun itu mungkin teman-teman ngelihatnya dari angka 2020 ya. Karena 2020 kita emang a bit low, terutama di third quarter, fourth quarter. Ya kan, second, third quarter, fourth quarter itu kita low. Kenapa? I think you know lah, pada saat itu kan kita mulai COVID ya. Jadi karena COVID itu kita emang agak takut untuk drawdown loan.
Ya, kita agak menjaga dulu nih inventory kita ya. Bukan berarti kita tidak mau beli barang baru, enggak. Kita tetap beli, cuman we need to be very selective. We need to be very prudent karena kita tidak bisa memprediksi Pak kondisi COVID pada saat itu akan terjadi bagaimana. Ya, kita tidak mau sampai debt kita tinggi, inventory kita tinggi, kita nggak bisa jualan. Jadi makanya di 2020 debt kita agak rendah. Cuman menurut saya itu juga tidak bagus. Tandanya apa? Debt rendah, kan debt ini kan kita pakai untuk working capital. Working capital ini kan kita pakai untuk membeli inventory Pak, masuk, ya kan? Tandanya kalau kita tidak menggunakan debt, tidak menggunakan working capital, tandanya kita nggak membeli inventory. Nggak beli inventory, gimana kita jualan Pak? Bener nggak? Ya kan? That's not good lah. Ya makanya orang pada happy, debt-nya turun, oh jangan senang dulu gitu. Debt turun bukan berarti bagus, tandanya kita nggak jualan gitu kan, itu nggak bagus gitu kan. Nah makanya di 2021 itu ada kebalik. Saya rasa sejak akhir 2020 sampai di 2021 sekarang, trennya sudah mulai buka. Kita lebih sedikit optimis ya, dalam artian kita sudah cukup confident bahwa oh kita ambil barang ini, apalagi karena ada chip shortage, kita bisa optimis untuk menjual produk-produk ini. Makanya pada saat kita membeli inventory baru, debt itu kepake. Ya kan? Nah, debt itu naik, makanya menjadi 0,4 kali kalau dibandingkan dengan sebelumnya cuma 0,01 kali, 0,1 malah bisa dibilang. Nah, itu yang terjadi. Jadi, apakah debt levelnya ke depan akan seperti ini? Kita nggak tahu. Cuman selama kita masih grow, saya rasa selama debt-nya itu masih di bawah masih di bawah 1, di mana emang sesuai dengan gearing ya, covenant, saya rasa itu masih bisa dibilang range yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat sehat Pak. Ya, kita tidak memiliki debt untuk perusahaan Era Jaya terutama. Kenapa? Karena kita harus membeli inventory. Ya, kita harus stock up. Ya, jadi saya rasa memaintain debt di angka segini sih menurut saya masih sangat-sangat sehat. Kalau bisa lebih turun, oke. Cuman jangan sampai seperti yang tahun 2020 yang cuma 0,1 lah, I think lah. Cuman kalau sampai di atas itu juga mungkin kita harus melihat juga. Ya, jadi itu yang terjadi ya Pak ya. Jadi pertanyaan pertama, debt itu kenapa turun? Karena emang COVID kita tidak mau ngambil dulu, kita sangat-sangat prudent. Sekarang kita a bit terbuka, a bit fleksibel, dan a bit optimis lah dengan debt ini ya. Tapi kita tetap masih bisa menjaga balance sheet kita sangat sehat. Itu satu. Kedua, tadi boleh diulang Pak? Sorry saya selalu lupa kalau banyak pertanyaan. Gak apa-apa. Wah, Pak Ian bisa, ya masih muda lah bos. Mengenai net profit margin. Ya, margin. Nah, jadi yang tadi kena 2% ya, pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya bagaimana? Sudah mencapai 2%? Iya, sekarang kan net profit marginnya kan kisaran 2-3% tuh. Ya. Ada kemungkinan atau strategi apa yang untuk menaikkan net profit margin ini ke depannya? Oke Pak, jadi gini, kita lihat emang net margin kita sekarang di angka 2,something%. Menurut kita ini angka yang sangat baik ya, baik dalam artian kalau Bapak lihat berkaca dari sebelumnya sekitar 0,something%, 1%, ya kan sekarang naik. Nah, saya emang bisa share bahwa salah satu faktor yang meningkatkan ini, mendorong ini adalah karena adanya campur tangan pemerintah dalam IMEI regulasi yang tadi saya ngomong. Kenapa? IMEI regulasi muncul, persaingan menjadi lebih sehat, kita tidak perlu lagi banting-bantingan harga Pak, ya dengan sesama player. Karena dulu itu pas pada banyaknya illegal players, kita harus benar-benar sacrifice our margin Pak. Kalau enggak, orang tidak mau ambil barang di Era Jaya, ya kan? Price sensitive produk loh Pak untuk ini. Jadi ada perbandingan harga 2-3%, orang akan lari ke toko sebelah. Dia akan cek toko sebelah begitu loh. Nah, kalau misalnya dengan adanya IMEI ini yang membuat bahwa pemain-pemain ilegal ini sudah tidak bisa lagi untuk compete dengan kita, berarti antara pemain satu dengan yang lain antara sesama official player Pak. Benar ya Pak ya? Nah, kalau sesama official player kita akan tahu margin, karena kita ngambil barang juga, kita tahu bahwa marginnya itu segini sih, kurang lebih segini lah. Ya kan, ya paling play around karena apa, marketing lah, ya kan, marketing taktik promotion aja gitu. Oh kita kasih diskon segala macam, teman diskon juga kita tahu kalau misalnya di bawah itu mereka nggak akan cuan lah istilahnya begitu. Jadi kita tahu bahwa kita ngerasa persaingan ini menjadi lebih sehat ya. Dengan bisa memaintain gross margin itu, terutama di gross margin per brand ya kan, OPEX kita bisa maintain ya kan, net margin profitability akhirnya menjadi lebih baik lagi. Ya kan, ini yang terjadi sekarang Pak. Kenapa? Makanya bisa menjadi lebih sehat ya, istilahnya bisa dibilang lebih bagus. Nah, kedepannya gimana Pak? Tadi pertanyaannya apakah bisa menjadi lebih baik lagi atau bisa di-maintain? Ya again, saya tidak punya crystal ball yang saya bilang oh pasti akan lebih tinggi apa enggak. Kita tidak tahu. Cuman selama industri menjadi sehat seperti ini, saya rasa kompetisi akan menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat. Jadi untuk memaintain productivity, profitability, I think chance-nya sangat terbuka. Itu satu. Kedua, kita lihat bahwa mungkin
dengan adanya penambahan portfolio produk handset, bukan handset, penambahan portfolio dari non handset bisnis kita, ya, di mana ini sebenarnya bisa memberikan margin yang lebih baik lagi bisa dibilang dibandingkan handset. In the end, profitability juga ada chance untuk meningkat, Pak. Ya, sebagai contoh seperti ini ya. Handset, kita tahu bahwa handset margin itu range-nya antara 10, mungkin 11%, 12%. Seperti yang kita terima sekarang, kan karena contribution kita terbesar masih dari segi handset. Nah, karena margin itu kurang lebih reflektif dari handset lah, kurang lebih ya. Tapi kita tahu bahwa margin-margin di luar non handset ini seperti kayak IoT product for example, itu marginnya besar, Pak. Ya kan, face shop for example itu marginnya besar. Jadi kayak IoT itu easily we can get more than 20% untuk gross margin sendiri, Pak. Ya. Jadi kalau itu aja kita bisa dapat 20-30%, in the end profitability kita logiknya harusnya bisa meningkat, benar gak? Ya, tapi karena sekarang kontribusinya masih sangat kecil, masih belum terlihat, Pak. Ya, makanya itu juga salah satu alasan kita juga kalau secara financial perspektif kita, dengan adanya tambahan portfolio produk dari non handset seperti IoT ini bisa ngedrive gross margin kita menjadi lebih tinggi lagi. Gross margin lebih tinggi dengan OPEX structure yang similar. OPEX kita kan emang paling similar, paling besar itu paling dari segi rental atau employee, ya kan? Nah, gross margin bisa meningkat, OPEX kita a bit similar, strukturnya secara struktur agak similar, berarti kan profitability kita bisa meningkat juga, Pak, in the end. Ya, jadi kalau ditanya gimana Pak ke depannya kalau kita mau naikin, nah itu salah satu cara kita, ya, dengan meningkatkan produk-produk dari handset, dari IoT itu kita push lagi kontribusinya menjadi lebih baik lagi. Jadi banyak sekali ruang, Pak, untuk kita growth this business, this company. Cuman emang basisnya adalah dengan adanya ini persaingan menjadi lebih sehat, lebih kompetitif. Tapi kita mempunyai chance. Karena sama lah, equal playing field bisa dibilang gitu, Pak. Ya, I hope it answer your question ya, Pak ya. Yes, sangat menjelaskan, Pak. Oke. Thank you. Yeah, thank you, Pak Yan. Oke, thank you. Mungkin untuk pertanyaan itu aja ya, teman-teman. Kok Gencar, jadi gue share screen untuk technical sedikit ya, Ko ya? Ya, boleh. Ini kan teman-teman setelah mendengarkan pemaparan kinerja, penasaran nama pergerakan sahamnya, Pak Yan, biasanya kan gitu. Momentum biasanya itu loh, Glenn. Yang ditunggu kan momentum ya. Iya. Momentum mulai naiknya gitu loh, Glenn. Iya, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Jelas. Ya, jadi kalau tadi kita lihat sebenarnya era ini dari di sejak tahun 2020 ini kan dia bergeraknya uptrend terus ya teman-teman. Ini bergerak uptrend terus. Jadi era ini memang salah satu saya bisa bilang salah satu saham yang pergerakannya sentimennya itu sangat menarik karena kenapa? Karena Indonesia ini kan adalah salah satu negara yang pertumbuhan penggunaan cellphone-nya atau HP-nya itu sangat signifikan. Terus internet penetration itu sangat tinggi, bahkan banyak orang-orang yang di daerah itu mereka skip dari laptop langsung semuanya pakainya HP kan, semuanya pakai gadget. Ditambah lagi kan semua sekarang ya semuanya digital dan lain-lain, tentunya ini adalah menjadi salah satu hal yang positif untuk era. Ditambah lagi dengan komoditas Indonesia sebagai negara eksportir komoditas salah satu terbesar, harga komoditas naik itu pasti kan akan menguntungkan orang-orang di daerah juga nih. Purchasing power naik, orang-orang akan belanja apa sih? Gadget juga kan ujung-ujungnya itu. Jadi kita melihat sebenarnya untuk dari sisi fundamental sangat menarik, dari sisi makronya sendiri Indonesia ini juga menguntungkan dengan era. Pergerakan sahamnya sebenarnya juga masih oke. Ini kan dia uptrend terus. Memang sempat dari pas bulan Juni ini dia agak sideways ya. Kan dia sideways di sini. Nah, terus tapi ini pelan-pelan pas dari bulan Agustus dia sempat turun. Dia ini udah mulai balik, mulai ada pembalikan arah. Dari akhir Agustus dia sudah membentuk high, terus ada retrace. Pas dia koreksi ini, retrace-nya dia tidak membentuk lower low. Dimana kalau teman-teman yang tahu technical analysis, salah satu tren atau kriteria saham itu di uptrend adalah membentuk higher high dan higher low. Jadi di tren minor atau secondary trendnya, dia ini kan membentuk higher high. Ini high yang pertama, dia udah membentuk higher high. Ini low yang pertama udah membentuk higher low. Yang ini juga udah membentuk higher low lagi nih. Nah, kita tinggal tunggu lagi lihat pergerakannya gimana. Tapi selama dia tidak membentuk low yang baru, dia masih bergerak di uptrend untuk minor trendnya. Resisten terdekatnya di berapa? Resisten terdekat ada di sini, di high yang sini, yaitu di 685. Tapi saya melihat ya kalau ini misalnya bisa berhasil di break ya nanti ada untuk resisten selanjutnya di dekat di kisaran 750 dan juga di 860. Wow. Good. Ya.
Ya, jadi ini untuk bisa ke sana apa enggaknya saya nggak tahu. Bisa ke sana apa enggaknya kayak kita nanti menunggu update kinerjanya dari Era Jaya lah, Pak. Sip, semoga hasil kita bentar lagi akan disclose ya Pak ya, hasil kita di third quarter. Hopefully sih by end of this month atau mungkin by early next month ya. Cuman semoga ekspektasinya sesuai lah dengan harapan market, harapan teman-teman semua lah. Oke. Ya. Berarti kan masih ada 2 momentum tuh Glenn ya. Satu Iya. momentum laporan keuangan, 2 momentum iPhone. Bener kok. Kalau kita bicara mau buat higher high-nya, 2 momentum itu dapat ya Glenn ya. Iya. Iya. Atau bisa lebih lagi momentumnya ya, lebih lagi ya. Wah, nah ini. Nah ini yang kita tunggu ini. Oke. Ya, mungkin untuk teknikalnya itu aja. Gua balikin ke Ko Gencar. Silakan Ko Gencar. Ya, thank you banget ya paparan dari Pak Ian. Pak, saya sebenarnya baru pertama kali didengar ya dari presentasi Pak Ian, tapi luar biasa loh Pak. Benar-benar menurut saya puas, ya detail dan jelas banget sih, gitu ya. Dan tadi juga ada komentar juga itu di chat yang bilang, thank you banget Pak, jelas banget. Nah hari ini saya pikir ya Glenn ya, udah nggak ada conclusion lagi sih Glenn dari Pak Ian. Jelas banget loh, ya. Yang saya tahu bahwa Era Jaya ini kan boleh dibilang market leader, ya. Kita tahu juga bahwa bisnisnya udah mature menurut saya ya, tapi nggak berhenti sampai situ. Rupanya banyak banget yang terobosan yang tetap dilakukan. Tadi kita jelas banget dengar bagaimana net margin itu akan lebih besar, bukan hanya bicara soal gadget gitu kan, tapi ada yang namanya fashion ya. Dan tadi kalian ingat, selalu gua kalau lihat Era ini ingat lu nih, nanti kan cewek lu bisa belanja di itu kan katanya kan. Jangan lupa ya. Nah ini menariknya kan, maksudnya segmennya sama ya Pak ya, segmen umurnya yang ditargetin sama kan, orang-orang yang spending money-nya sama nih. Betul. Gitu. Mungkin bukan umur lah ya, kita ngomong cuman yang secara aktivitas, gaya hidup ya, kita ngomong lifestyle orientednya mirip-mirip Pak. Ya, kita nggak ngomong hanya umur, karena mungkin Glenn Gencar sama saya beda umur, cuman kan tetap aja kita beli handphone, ya kan. Mungkin Glenn dibuat pacarnya di face shop gitu kan, atau Gencar kalau demen sepedaan nanti beli baju gitu kan, sepatu olahraganya di mana ya itu. Tapi kita lihat bahwa titik terangnya adalah kita sama-sama orang yang aktif, mobile, ya kan, yang kita peduli dengan lifestyle, dengan tren. Nah itu yang kita selalu mau tangkep Pak. Ya makanya kita akan banyak sekali melihat opportunity, karena banyak sekali sebenarnya opportunity di sana gitu deh. Yang kita sekarang baru mulai agak gencar nih ekspansinya nih. Iya. Mungkin harapan kita Pak, harapan saya juga komunitas juga, ya kalau ada berita-berita yang cukup oke gitu Pak, bisa segera kita juga pasti. Begitu ada announcement pasti kita akan announce. Ya sering-sering aja lah lari ke website Era Jaya ya. Oke, siap. Terima kasih banyak lu Pak Ian untuk hari ini, luar biasa ya. Kita benar-benar dapat gambarannya, dan teman-teman kalau saya lihat ya, ini satu-satunya mungkin salah satunya ya emiten yang mungkin belum bergerak ya Glenn ya, dari sisi pergerakan ya. Jadi apa yang sudah kita dengar hari ini mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan keputusan kita, apakah kita mau buy atau tidak ya, dan bagaimana teman-teman menjadikan apakah itu sebuah investasi atau teman-teman trader. Tadi sudah lihat secara teknikal dari Glenn ya. Harapan kita ya kan kalau kita lihat itu masuk di dalam channeling uptrend minor dia ya. Yes, betul. Nah, jadi mungkin harapan saya juga Glenn sebagai investor Trimega bisa mengingatkan nih, ini mau higher high-nya nih sampai gitu ya. Jadi itu momentum kita bisa cari titik entry dan exit-nya Glenn. Oke. Mungkin dari Glenn ada nggak satu konklusi buat kita semua penguatan mengenai webinar hari ini? Mungkin itu aja sudah sangat menjelaskan lah dari Pak Ian. Jadinya kan mungkin teman-teman juga semakin pede lah, yang mau mungkin awalnya bilang, wah ini gue beli apa enggak ya sahamnya, ini kinerjanya gimana, kan dengan penjelasan dari Pak Ian jadi makin pede hopefully, and sentimennya, katalisnya kan cukup positif. Kita tunggu aja. Dan kayaknya mungkin kan ya tadi kan memang udah dijelasin juga kalau orang-orang yang lifestyle-nya aktif ya, nanti kan target marketnya, audiensnya kan sama ya, mungkin habis sepedaan tadi kan contohnya kok Gencar sepedaan, nanti
nanti kalau coffee shop, kalau kafenya jadi dibuka dari Era Jaya bisa mampir lah kita. Yang itu nanti gua tunggu lah itu. Ya. Tunggu deh, saya no comment kali ini deh. Nggak bisa ngomong juga nih, waduh. Iya. Mantap. Ya, nggak berasa ya waktu kita sudah ada di penghujung acara nih. Sekali lagi Pak Ian, terima kasih ya. Glenn, Sama-sama. terima kasih. Dan rekan-rekan semua, apa yang kita dengar di webinar ini nanti akan pastinya akan di-upload juga di YouTube-nya Trimega. Nah, tapi di luar itu sebenarnya banyak materi-materi yang bisa kita pelajari di Trimega dan free. Teman-teman tolong bisa masuk ke website www.tel.co.id. Di situ bukan hanya pembahasan tentang emiten, lengkap dengan trading plan, money management pun ada. Ya itu free buat teman-teman, terlebih buat Anda semua yang mungkin baru mau mencoba di investasi di saham gitu ya. Terima kasih, mungkin itu aja dari webinar kali ini. Besar harapan kami ya paparan yang hari ini berikan bermanfaat buat kita semua. Sampai berjumpa di event Trimega berikutnya kalian ya. Ada yang menarik ya? Ada, nanti tunggu aja, stay tune di Trimega Sekuritas. Ya, teman-teman, pokoknya ini ada yang menarik satu lagi teman-teman. Jangan lupa emiten yang lagi hype juga nih, lagi trend juga ya. Jadi jangan lupa, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan berjumpa kembali. Terima kasih Pak Ian, saya dari komunitas Kocuan. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Ya, Thank you semua. support. Ya, thank you semua. Ya, sehat semua ya.